Anissa Dwianti Yusuf dengan NIM 1901457 dari Manajemen Industri Catering kelas 5B. Jadi di sini saya akan membahas tentang foodpreneur. Bicara soal foodpreneur, kenapa aku ingin menjadi seorang foodpreneur ketika lulus nanti? Karena prospek untuk menjadi foodpreneur ini sangat meyakinkan. Bisa dilihat dari sekarang, para anak muda sudah banyak yang tergerak hatinya untuk menjadi seorang pebisnis yang sangat inovatif dari media sosial TikTok. Kini banyak banget anak muda yang udah mulai small bisnisnya yang sangat inovatif tersebut. Lalu diprediksikan bahwa di tahun 2045 genap usia Indonesia yang ke-100 tahun akan menjadi tahun generasi emas untuk Indonesia saat ini. Sudah mulai banyaknya para anak bangsa yang mulai produktif. Tentunya untuk meraih profesi yang aku inginkan, pastinya dari sekarang harus banyak yang dipersiapkan. Tetapi saya akan lebih menjelaskan tentang merancang job desk, tupoksi, dan persiapan untuk menjadi seorang foodpreneur, khususnya di bidang catering. Bicara mengenai foodpreneur, planner sendiri ialah pengusaha. Akan tetapi, foodpreneur ialah seorang wirausaha yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Untuk menjadi seorang foodpreneur, sebaiknya harus memiliki kemampuan atau passion di bidang F&B untuk menciptakan sebuah hidangan yang sesuai standar dan disukai oleh konsumen. Bicara mengenai catering pada umumnya yang kita ketahui merupakan sebagai penyedia makanan dan jasa untuk sebuah acara atau pesta. Seorang foodpreneur catering tentunya memiliki tugas dalam merancang sebuah usaha tersebut. Adapun tugas dari foodpreneur catering ialah membuat kebijakan, mengawasi jalannya usaha, dan menyediakan menu paket makanan gizi lengkap untuk konsumen. Supaya organisasi bisnis catering ini berjalan dengan lancar, perlu adanya sebuah job desk atau tugas masing-masing seorang karyawan. Di catering ialah adanya supervisor, bertugas sebagai production planning and inventory control tertinggi saat milik perusahaan tidak ada di tempat. Admin keuangan bertugas untuk mengurus segala keuangan yang masuk dan keluar di perusahaan. Untuk menjalani bisnis makanan tentunya ada seorang pengolah makanan tersebut. Nah, di sini ada chef de partie yang bertanggung jawab kepada supervisor untuk mengelola dapur, memasak sebagian besar menu, memastikan kualitas masakan yang ia buat selalu sama atau konsisten, dan memimpin bawahannya untuk bekerja sama dalam tim. Di bawah chef de partie adanya seorang cook helper yang bertugas untuk membantu jalannya operasional dan membantu proses memasak, dan ada waitress. Waitress di sini merupakan pegawai yang bertugas untuk mengemas makanan untuk dikirimkan dan menjaga kebersihan makanan. Kemudian ada driver yang bertugas sebagai distribusi pengantaran makanan kepada pemesan catering. Untuk menjadi foodpreneur catering harus mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan bisnis tersebut. Untuk menjadi foodpreneur catering harus mempersiapkan beberapa hal sebelum memulai bisnis catering tersebut. Adapun persiapannya yaitu aspek pemasaran, di mana harus memperhatikan segmen pasar, target pasar, dan positioning, harga, tempat, proses, dan penentuan karyawan. Kedua, ada aspek organisasi dan manajemen, yaitu penentuan SDM di bisnis, mengurus perizinan, serta dilakukannya kegiatan pra-operasional atau grand opening. Nah, berikut ada nih cara atau tips untuk menjadi seorang foodpreneur catering yang sukses. Harus mengambil keputusan yang disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan finansial yang dimiliki. Dan terus terbentuknya motivasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam bisnis catering ini. Yang paling penting harus adanya komitmen seorang pebisnis. Karena jika terus berkomitmen, perusahaan akan stabil dan malah bisa saja akan semakin naik. Sebagai seorang pemilik perusahaan,
harus menjalin interaksi yang baik dengan karyawan sehingga usaha ini akan terus terjalin dengan baik dan tidak adanya permasalahan internal. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Foodpreneur Catering. Nah, pada dasarnya bidang yang tidak ada matinya ialah bidang makanan salah satunya. Selagi manusia butuh makan, bidang makanan tidak akan ada habisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata. Terima kasih.